kita harus melihat ini ya sebagai satu fenomena yang tentu bikin istana bergetar ya. Kalau Anies itu biasa-biasa saja ya, itu pastilah tidak ada pelarangan-pelarangan seperti ini. Tapi masalahnya saya pikirkan istana makin hari makin bergosip soal Anies ini ya. Analis-analis, relawan-relawan ya, pembenci-pembenci Anies bergosip. Kira-kira gimana caranya untuk mematahkan kaki Anies ini? Pak Surya Paloh bertemu dengan Golkar. Ini solid. Kan Pak Jokowi ingin kan selama ini kan tadi dikatakan bahwa pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi itu membuat hubungan kembali itu harmonis. Seolah-olah setelah pencapresan Pak Anies, Pak Jokowi merasa kok saya nggak dikomunikasikan, nggak didiskusikan dulu, misalnya begitu. Jadi terjadi rentang chemistry yang agak berjarak, ada miskomunikasi. Surya Paloh datang dengan ditemani sejumlah petinggi Partai Nasdem, ya beberapa diantaranya yaitu Sekjen Partai Nasdem, Joni G. Plate, kemudian Ketua Bapilu Partai Nasdem, Prananda Surya Paloh, kemudian juga Bendahara Umum Partai Nasdem yaitu Ahmad Saroni. Tak hanya itu juga mereka tadi ditemani sejumlah elit dari Partai Nasdem. Kedatangan mereka tadi memang langsung disambut oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, dan juga sejumlah petinggi Partai Golkar. Adapun tadi pertemuan petinggi kedua partai politik tersebut berlangsung hampir 2 jam dan telah menghasilkan memang tadi benar 3 poin penting. Selain itu juga memang tadi Surya Paloh sempat mengungkapkan bahwa pertemuan ini sebagai nostalgia. Jangan-jangan memang pertemuannya ini adalah kebagian kunjungan balasan yang sudah bertandang Nasdem ke Golkar ke kantor Nasdem, sekarang gilirannya. Jadi itu panggung-panggung depan yang sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh sudah klik di situ. Ini yang harusnya diperkuat di dalam pembangunan lem perekat koalisi supaya koalisi ini tidak transaksional dan pragmatis. Bisa koalisi itu bertahan kuat. Karena apa? Bangunan koalisinya adalah persamaan kepentingannya harus dicari adalah ideologinya. Viral cekcok Surya Paloh dan Jokowi tidak bisa diredam. Perombakan kabinet atau reshuffle yang santer dikabarkan akan dilakukan Presiden Jokowi pada Rabu Pon bertepatan 1 Februari 2023 nyatanya tidak terjadi. Padahal santer dikabarkan perombakan kabinet itu menyasar menteri yang mewakili Partai Nasional Demokrat. Sebagai buntut, partai besutan Surya Paloh itu mengumumkan dukungan pada bakal calon Presiden Anies Baswedan. Mencuatnya isu reshuffle kabinet pada tanggal 1 kemarin ternyata menjadi pepesan kosong, ungkap Direktur Visi Indonesia Strategis Abdul Hamid kepada wartawan pada Kamis 2 Februari 2023. Bagi pria yang karib disapa Cak Hamid itu, perombakan kabinet yang urung terjadi itu bisa diperkirakan jauh-jauh hari. Apalagi jika perombakan itu menyasar kader nasional Demokrat. Cak Hamid meyakini ada dilema yang cukup berat dirasakan Presiden Jokowi untuk merombak kader Nasdem di kabinet. Bahkan dilema itu jauh lebih berat dibandingkan mencopot menteri dari kader partai politik koalisi lainnya. Karena terlepas dari ketidaknyamanan Jokowi atas dukungan Nasdem terhadap pencapresan Anies, tapi ada sesuatu yang dimiliki Nasdem yang tak dimiliki oleh parpol lain, dan ini yang kadang luput dari bidikan orang. Nasdem bagi Jokowi itu ibarat si malakama. Jika salah ambil tindakan maka bisa sangat fatal. Pilihan merombak Nasdem tidak semudah merombak partai lain, ungkap Abdul Hamid pada Kamis 2 Februari 2023. Ada dilema yang cukup berat dirasakan Presiden Jokowi untuk merombak kader Nasdem di Kabinet Indonesia Maju. Bahkan dilema itu jauh lebih berat dibandingkan mencopot menteri dari kader partai politik koalisi lainnya. Pekan lalu, Presiden Jokowi dikabarkan akan melakukan perombakan kabinet alias reshuffle. Konon kabarnya perombakan itu buntut sikap Nasdem yang mengumumkan
mendukung bakal calon presiden Anies Baswedan. Nasdem bagi Jokowi itu ibarat si malakama. Jika salah ambil tindakan maka bisa sangat fatal. Pilihan merombak Nasdem tidak semudah merombak partai lain, ungkap Direktur Visi Indonesia Strategis Abdul Hamid kepada wartawan pada Kamis 2 Februari 2023. Dalam pandangan pria yang karib disapa Cak Hamid itu, ada sejarah panjang tentang kedekatan Jokowi dan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Hal ini yang membuat Jokowi dilema mencopot anak buah Surya Paloh di kabinet. Walaupun perombakan kabinet itu jika benar terjadi bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Partai Nasdem dan Anies Baswedan. Koalisi perubahan yang disokong Nasdem, PKS dan Demokrat dinilai sudah cukup menjadi modal Anies Baswedan bertarung di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, menuturkan posisi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden sudah cukup dilengkapi dengan sosok bakal calon wakil presiden. Anies cukup mencari cawapres sebagai pelengkap. Asal tidak keliru memilih tokoh, maka sebetulnya sudah cukup untuk mampu bersaing di Pilpres 2024. Ungkap Deddy kepada kantor berita politik Ermol pada Kamis 2 Februari 2023. PR saat ini, kata Deddy, hanya tinggal mempertahankan koalisi perubahan tetap solid hingga pendaftaran Capres dan Cawapres ke KPU RI pada 19 Oktober 2023 mendatang. Jika koalisi ini solid, maka akan menjadi rival yang tangguh bagi partai politik lain. Namun demikian, koalisi perubahan juga perlu mewaspadai manuver Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang belum mengumumkan calon presiden 2024. Sebagai partai pemenang pemilu 2019, PDIP tentu masih memiliki peluang untuk kembali memenangkan pemilihan presiden. Dalam artian, kalau Ganjar Pranowo sampai diusung oleh PDIP, maka kontestasi 2024 akan menjadi milik mereka berdua, Anies dan Ganjar. Koalisi di PDIP dan koalisi di Partai Nasional Demokrat, ungkap Deddy kepada kantor berita politik Ermol pada Kamis 2 Februari 2023.